Oke, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan RPP saya untuk bahan ajar. Saya mengajar di satuan pendidikan ya SMP dan di satu di sini. Untuk nama mata pelajarannya bahasa Inggris. Untuk kelasnya saya menggunakan kelas 7 SMP semester genap. Materi pembelajaran saya yang saya pakai adalah asking for information. Alokasi waktunya 20 menit kurang lebih. Tujuan pembelajaran ini setelah kegiatan saya harapkan siswa mengetahui apa itu asking for information dan bisa membuat percakapan untuk asking for information itu sendiri. Nah, untuk pendahuluan pertama itu peserta didik memberi salam dan berdoa. Yang kedua, guru mengecek presensi. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk mengingat kembali pembelajaran sebelumnya begitu. Nah, untuk kegiatan inti yang pertama itu guru menjelaskan apa itu asking for information. Nah, yang kedua, siswa kemudian diminta mengamati aturan yang harus digunakan ketika membuat sebuah asking for information. Nah, yang ketiga, guru kembali menjelaskan fungsi dan tujuan asking for information itu sendiri. Nah, yang terakhir, guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada siswa mengenai asking for information untuk memperkuat pemahaman siswa itu. Untuk bagian penutup, yang pertama itu guru dan siswa merangkum apa yang dipelajari. Dan untuk yang kedua itu guru memberikan tugas membuat sebuah percakapan menggunakan asking for information. Yang ketiga, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, yang terakhir, kelas tutup dengan salam dan doa. Media yang saya gunakan di sini belum saya ubah, hanya laptop saja karena proyektor tidak ada di sini. Oke, kita masuk ke materi pembelajaran yang akan saya berikan. Itu asking for information. Kita mulai kelas. Good morning, students. Good morning, sir. Today we learn about asking for information. Before we learn, ada yang ingin memimpin doa? Oke, Romeo, silakan Romeo. Let us pray together. Finish. Oke, thank you Romeo. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah asking for information. Di sini ada yang sudah tahu apa itu asking for information? Belum, sir. Belum. Oke, jadi kita masuk saja. Asking for information itu sebentar. Sebelum masuk ke asking for information, saya akan menjelaskan lesson plan saya. Jadi kelas activity itu yang pertama itu opening greeting, kita dilakukan opening prayer. Yang kedua, explaining what is asking information, akan saya lakukan setelah ini. Yang ketiga itu student form group and create a conversation about asking for information. Nah, ini akan dilaksanakan di akhir atau di tengah. Yang terakhir, student present their group work in form of the group. Jadi nanti setelah membuat kelompok, siswa akan berdiskusi dan mempresentasikannya ke depan. Oke, kita lanjut ke asking for information. Nah, apa sih asking for information itu? Jadi, asking for information itu adalah an expression sentence to ask something. This expression is used to ask someone for information at a certain time. Nah, jadi intinya itu asking for information itu sebuah kalimat untuk menanyakan informasi kepada seseorang atau apapun itu. Nah, itu kita gunakan saat kita berada di suatu tempat. Oke, lanjut. Nah, ini adalah aturan ketika kita menggunakan asking for information. Yang pertama itu menggunakan interrogative sentence 5W dan 1H. Yang kedua itu menggunakan modal auxiliary. Nah, seperti call, can, will, soul, shall, may, might, must,
dan yang terakhir itu had to. Nah ini kita langsung masuk ke contohnya biar kita mengerti bagaimana penggunaan asking for information itu sendiri. Bisa dilihat di sini contohnya itu seperti what's your name, what happened here, where do you find my address, I wonder if you call tell me about the story of this place, how long you can stay in the haunted house alone. Oke, sejauh ini ada pertanyaan tentang asking for information. Sebenarnya asking and information itu digunakan pas apa sih, Kak? Asking for information itu digunakan saat kita, semisalnya kita menemui tempat baru nih, dan kita menarik, jadi kita menanyakan kayak, contohnya kita berkunjung ke Candi Borobudur. Nah, kita menggunakan asking for information bisa di situ. Jadi kita menanyakan historinya, bagaimana histori tentang Candi Borobudur itu sendiri. Nah, begitu, Roy. Ada pertanyaan lain? Jadi katanya tidak ada sih. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke tugas. Nah, jadi di sini saya minta kalian karena kita hanya berempat, jadi dibagi jadi dua dan dua grup. Nah, kalian membuat sebuah percakapan menggunakan asking for information. Saya tunggu sekitar 20 menit atau. Nah, contohnya seperti ini. Jadi sebuah percakapan kayak what's your name. Nah, nanti yang satunya menjawab gitu. Oke. Itu adalah contoh sebuah asking for information. Iya, salah. Berdua mau Percakapan atau mentanyakan suatu tempat gitu gimana? nanya aja nama itu tempat tinggal nanti kan dia akan jawab ya. Oke. Simpel-simpel aja. Oke, sudah Mister. Oke. Odi dan Erik. Oke, saya akan bertanya kepada Miss Odi. What's your name? My name is Odi. Where do you live? I live in Ngabang. Kau gitu ya? Okay. What's your name, Eric? What's your name? My name is Eric. Where do you come from? I'm from Jelimpur. Where do you live? I live In Ngabang. What's your favorite food? my favorite food meatball. What's your hobby? My hobby is badminton. Thank you for your information. Thank you. Okay. Odi. Give applause for Odi and Erik. Oke. Kamu yang ini? Finish. Oke. Time is yours. Hello you. Do you know where Mr. DIY Market? Mr. DIY in Portugal from the farm. Okay, thank you Yuyun. Thank you. Oke. Give applause for Odi and Erik. Oke. Thank you. Untuk tugasnya kreatif sekali ya. Itu adalah contoh sebuah penggunaan asking for information di masyarakat dan sekitar. Jadi hanya ini materi yang saya sampaikan. Untuk next week kita akan memulai materi selanjutnya. Thank you. Ditutup dengan doa, silakan. Doa. Okay, before we go, let's pray together. Praise God. With His. Okay, thank you my student. See you next week. See you Mr. Aduh. Jalan. Anjir.